Gunakan sebagai sumber tenaga. Makanan dan minuman 10 jam sebelum sisa pencernaan makanan buang melalui buang air. All cells have three things in common, or attached to them. It's green because it has, but the cells also have. Assalamualaikum teman biologi, kami dari kelompok 6 dengan anggota Aura Janatunisa, Aulia Sofia Rahma, dan Sinta Ainayah ingin membahas tentang ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ciri ribosom yang pertama berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Yang kedua, terdapat pada seluruh sel hidup termasuk sel hewan, sel tumbuhan, sel eukariotik dan prokariotik. Yang ketiga, organel terkecil dalam sel. Yang keempat, terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Struktur ribosom. Subunit besar ribosom, rantai peptida yang memanjang, mRNA, subunit kecil ribosom, tRNA, dan asam amino. Jenis ribosom ada dua jenis atau kategori ribosom, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mensintesis protein yang bermanfaat untuk membantu sel dalam menjalankan aktivitasnya. Pertama, ribosom bebas. Ribosom bebas adalah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Pada eukariota, ribosom terdiri dari dua, yaitu bebas dan terikat. Mereka semua diproduksi di dalam inti sel dan identik dalam struktur. Subunit besar berukuran 60 unit Spetberg dan yang kecil adalah 40 unit Spetberg. Ribosom bebas mengapung di seluruh sitoplasma sel, yaitu substansi seperti jeli yang duduk di antara inti sel dan membran sel luar atau dinding. Ribosom bebas membuat protein untuk digunakan dalam sel. Protein ini tidak memiliki urutan asam amino awal yang akan menyebabkan ribosom menyerahkan untuk terikat ke retikulum endoplasma sel. Kedua yaitu ribosom terikat. Ribosom terikat adalah struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian retikulum endoplasma atau sering juga disebut RER retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang terdiri dari membran sel luar dan ruang dalam kantung dan tubulus. Jika ribosom bebas memulai pembuatan protein yang mengandung urutan asam amino yang tepat, ribosom akan menempel ke retikulum endoplasma melalui pori-pori kecil yang disebut transklokon. Ribosom yang menempel memberikan penampilan yang kasar dari retikulum endoplasma. Protein dibuat oleh ribosom terikat baik menjadi bagian atau membran sel atau masuk ke dalam dari retikulum endoplasma untuk akhirnya diekspor dari sel ke bagian lain dari organisme. Fungsi ribosom. Ada beberapa fungsi ribosom dalam sel, meski sebenarnya hanya satu fungsi utamanya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai fungsi ribosom. Pertama, tempat sintesis protein. Fungsi utama ribosom adalah melakukan proses pembentukan protein. Ribosom menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam RNA messenger atau mRNA. Ribosom menjadi tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. Rangkaian proses sintesis protein ini dinamakan sebagai dogma sentral. Protein yang dihasilkan dalam proses sintesis ini nantinya akan digunakan oleh sitoplasma. Kedua yaitu fungsi translasi. Dalam proses pembentukan protein, ribosom melakukan langkah translasi. Langkah ini dilakukan berupa proses mengambil instruksi dari messenger RNA dan menggantinya menjadi protein. Proses atau langkah-langkah ribosom untuk membuat protein dimulai saat ribosom menempel asam amino, membangun protein, lalu kedua, subunit bergabung dengan RNA messenger. Yang ketiga yaitu berperan dalam kegiatan metabolisme sel,
Fungsi ribosom yang lainnya juga berperan penting bagi setiap kegiatan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Bentuk dan ukuran ribosom. Pertama, prokariota. Ribosom prokariotik memiliki ukuran 70 Svedberg dengan kandungan 6% RNA dan 40% protein. Organel sel ini terletak bebas di bagian sitoplasma, di mana dengan ukuran subunit 50 Svedberg dan 30 Svedberg. Mempunyai ukuran panjang 29 dikali 21 nanometer dengan massa 2.520.000 Dalton. Kedua, eukariota. Sedangkan pada ribosom eukariotik berukuran 80 Svedberg dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya. Memiliki sebuah lokasi bebas pada sitoplasma serta terikat dalam retikulum endoplasma. Ukuran panjang sekitar 32 kali 22 nanometer dan massa kurang lebih 4.220.000 Dalton. Tesis protein dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, inisiasi. Proses awal, enzim RNA polimerase melekat pada rantai DNA agar rantai yang akan disalin terbuka. Setelah rantai membuka, salah satu rantai DNA atau DNA template mulai mendapatkan basa nitrogen pasangannya. Proses diawali oleh promotor DNA, merupakan daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Yang kedua yaitu elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang rantai DNA sehingga semua basa nitrogen pada DNA selesai disalin menjadi rantai mRNA. Demikian akan terbentuk rantai mRNA yang panjang. Terlihat pada video proses pengkodean basa-basa nitrogen. Setelah melewati proses inisiasi dan elongasi, proses terakhir yaitu terminasi, akhir dari proses transkripsi. Proses penyalinan DNA jadi mRNA akan diakhiri oleh terminator DNA atau codon stop. Setelah selesai, mRNA akan dilepas dan akan melewati proses selanjutnya. Ini hanya untuk sel prokariotik saja. mRNA yang terbentuk tidak langsung ditransfer ke sitoplasma, tetapi terdapat beberapa proses pasca transkripsi seperti pemotongan dan penyambungan mRNA atau splicing, penambahan tudung atau cap pada ujung 5 mRNA atau capping, penambahan gugus poli A. Pada awalnya gen terdiri dari 2 macam kode ekson dan intron yang ditranskripsi sehingga menghasilkan tri-mRNA karena masih mengandung sekren intron. Ekson kode yang dipakai, intron kode yang tidak dipakai dan nantinya akan dibuang. Selanjutnya ada proses pemotongan intron dan penyambungan ekson sehingga akan terbentuklah mRNA yang datang dan akan ditransfer ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu translasi di ribosom. Selanjutnya akan masuk ke tahap translasi yaitu proses pembuatan protein mRNA yang telah ditransfer ke sitoplasma, tepatnya di ribosom, akan diterjemahkan menjadi asam-asam amino yang akhirnya akan terbentuk protein. Dibagi menjadi 3 proses. Pertama, inisiasi adalah proses pertama terjadi ketika mRNA sampai di ribosom. Terdapat 2 jenis ribosom, subunit kecil dan besar. Yang sebelumnya sudah dijelaskan, ribosom subunit kecil akan mengikatkan diri pada mRNA, sedangkan ribosom subunit besar akan mengikat tRNA. Dalam hal ini mRNA sebagai kodon dan tRNA sebagai antikodon. Setelah itu proses elongasi, yaitu proses pelanjutan dari inisiasi. Setelah asam amino yang satu terbentuk, maka akan dilakukan tahap pengaktifan asam amino melalui kodon demi kodon, sehingga akan dihasilkan asam amino satu demi satu. Setelah proses inisiasi dan elongasi, kemudian proses terakhir yaitu terminasi.
mulai terjadi ketika kodon yang terbaca adalah kodon-kodon yang mengkode terhentinya sintesis protein, dinamakan kodon stop, yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA. Ketika salah satu kodon tersebut terbaca, maka faktor pelepas akan memberhentikan proses